Langkah kedua, terapkan. Jika kau ingin kaya, maka kau harus terapkan yang kau konsumsi. Ini sangat penting. Kau harus keluar ke dunia nyata dan menguji yang kau pelajari. Cara terbaik adalah konsumsi. Terapkan. Konsumsi lagi, dan terapkan lagi. Ini siklus yang hanya berhenti saat kau ingin berhenti berkembang. Anggaplah kau ingin mengkonsumsi konten coding. Sekarang waktunya membuat apps sederhana pertamamu. Terdengar menakutkan dan pertamanya mungkin kau payah, tapi tak apa, izinkan dirimu untuk gagal. Mark Zuckerberg tidak membuat Facebook untuk proyek pertamanya. J.K. Rowling ditolak 12 kali sebelum dia menerbitkan Harry Potter. Dan Beyoncé membuat ratusan lagu sebelum hit pertamanya. Dari Mark Zuckerberg sendiri, kesuksesan terbesar datang dari kebebasan untuk gagal. Segera setelah kau cukup percaya diri, mulai pasang tarif untuk keahlianmu. Lebih baik keahlianmu lebih tinggi bayaranmu, dan lebih mudah untuk menghasilkan banyak uang. Tapi ini permainan dengan hasil yang semakin berkurang. Artinya jam kau belajar di awal akan berdampak lebih pada penghasilanmu daripada beberapa jam kemudian. Seperti saat kau pertama olahraga di gym, kau dapat keuntungan pemula. Lebih baik konsumsi dan terapkan hingga kau di titik di mana kau tak menyadari ada kenaikan harga untuk pelayananmu. Beginilah kau tahu kau mencapai status ahli. Selama waktu ini pastikan mencatat tantangan dan masalah yang kau hadapi. Ini akan jadi cerita yang bagus di masa depan. Percaya atau tidak, selama tahap terapkan, yang paling penting bukan uang, tapi pengalaman itu sendiri. Saat kau menjadi ahli di bidang yang berpenghasilan tinggi, sangat mudah terjebak di sini. Menukar tiap jam untuk 10.000 per bulan. Tapi ingat, tujuannya bukan mencapai 10.000 dan kehilangan kebebasanmu. Jadi alih-alih lakukan dua hal ini. Pertama, kembangkan keterampilan berpenghasilan tinggimu jadi bisnis nyata. Aku tahu kau mungkin berpikir ini sudah bisnis. Tapi jika kau harus kerja untuk dapat penghasilan, kau hanya punya kerjaan dengan gaji tinggi. Jadi bagaimana agar keahlian berpendapatan tinggi menjadi bisnis yang layak? Ya, aku kenal seseorang yang mulanya mengedit shorts untuk YouTubers. Dia mengerjakan segalanya tiap jam. Tapi suatu hari dia jenuh dengan kerjaannya dan tak dapat kebebasan untuk liburan. Jadi dia mulai mencatat langkah yang ia lakukan untuk membuat shorts. Dari caranya memilih klip hingga font yang digunakan dan waktu dia unggah di media sosial. Dia tak tahu saat itu, tapi dia membuat sistem. Dia sadar dia tak akan menemukan orang yang bisa mengerjakan semua sepertinya. Tapi dia bisa membagi tugas itu jadi tugas terpisah, seperti timestamper, text editor, dan poster. Dengan ini, dia bisa mencari orang yang keahliannya lebih rendah untuk mengisi perannya. Jadi dia bisa fokus pada kontrol kualitas dan mengambil banyak klien. Ini bisa untuk keterampilan berpendapatan tinggi apapun. Sistem ini juga sangat berguna untuk hal selanjutnya yang sangat kurekomendasikan. Ajari yang lain keterampilan berpendapatan tinggimu. Ini membawa ke langkah 3, edukasi. Kebanyakan jutawan muda yang baru saja sukses mendapat kekayaannya dari mengajar. Aku bicara tentang Imam Ghazi, Ali Abdaal, Graham Stephan, dan yang lainnya. Industri edukasi sedang mekar dan aku percaya setiap orang yang berpenghasilan dari keterampilan berpendapatan tinggi juga harus punya bisnis edukasi. Maksudku, bayangkan kau membuat kursus dan dijual $100. Kau hanya perlu menjual kursus itu 100 kali sebulan dan kau mencapai 10.000 per bulan. Bagusnya kau hanya perlu buat sekali dan kau bisa jual lagi dan lagi. Kau dapatkan kebebasan dan waktumu kembali. Produk edukasi bukan hanya kursus online, kau juga bisa mulai situs keanggotaan eksklusif, podcast langganan, komunitas, pelatihan personal, dan lainnya. Tipe bisnis ini sangat hemat biaya untuk dimulai dan dijalankan. Mereka juga mudah dikembangkan karena menghasilkan pendapatan yang bisa diprediksi dan berulang. Sekarang pendapatan berulang paling dicari di dunia bisnis. Maksudku, ada alasannya, semua jadi langganan sekarang. Jika kau tahu banyak uang yang datang tiap bulan, itu memberimu kepercayaan diri untuk mengembangkan bisnismu dan akhirnya mempekerjakan orang tanpa khawatir arus kas.